Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Joko dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang AFES. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Nevi Cahya Ramawati, dan Hovifah Ika Yunianti. Adapun cakupan materi dalam pembahasan kali ini, yang pertama ada filogenik, yang kedua karakteristik umum, yang ketiga struktur tubuh, yang keempat klasifikasi, dan yang kelima peranan. Yang pertama filogenik. Burung atau unggas adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata yang memiliki bulu dan sayap. Kata aves berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu avis yang berarti burung. Burung aktif pada siang hari dan unik karena memiliki bulu sebagai penutup tubuh. Bulu tersebut dapat mengatur suhu dan terbang. Dengan kemampuan terbang itu, aves mendiami semua habitat. Burung juga berdarah panas seperti binatang menyusui, tetapi sebenarnya burung lebih berkerabat dengan reptil yang mulai berevolusi sekitar 135 juta tahun yang lalu. Fosil tertua burung ditemukan di Jerman dan dikenal sebagai Archaeopteryx. Jumlah burung sekitar 8.800 sampai 10.200 jenis di seluruh dunia. Sekitar 1.500 jenis diantaranya ditemukan di Indonesia. Berbagai jenis burung ini secara ilmiah digolongkan ke dalam kelas Aves. Burung termasuk kelompok hewan yang digolongkan ke dalam filum vertebrata, termasuk ke dalam kelas Aves, terdiri dari subkelas yaitu Archaeornis, merupakan burung yang sudah punah, hanya ditemukan dalam bentuk fosil, dan subkelas Neornithes merupakan burung-burung sejati dengan 30 ordo. Yang kedua, karakteristik umum. Menurut Irna Ningtyas pada 2016, secara umum Aves memiliki karakteristik umum sebagai berikut. Yang pertama, ukuran tubuh bervariasi, terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor. Yang kedua, mulutnya pun berparuh yang tersusun atas zat tanduk, tidak memiliki gigi, dan lidah yang tidak dapat dijulurkan. Yang ketiga, mata berkembang biak, memiliki kelopak mata, membrana nictitans, dan kelenjar air mata. Pada umumnya mata terdapat di bagian sisi pada kepala. Yang keempat, memiliki sepasang kaki untuk berjalan, bertengger, berenang, mencakar, memegang makanan, dan mencengkeram mangsa. Yang kelima, memiliki sayap untuk terbang. Kecepatan terbang berkisar antara 30-75 km per jam. Yang keenam, bernapas dengan paru-paru berhubungan dengan pundi-pundi udara sebagai alat pernapasan tambahan. Yang ketujuh, bersifat homoisterm karena mempertahankan suhu tubuhnya dengan bulu-bulu. Suhu tubuh Aves berkisar 40,5 sampai 42 derajat Celcius. Yang kedelapan, memiliki peredaran darah ganda. Artinya, dalam satu kali peredaran darah ke seluruh tubuh, darah melewati jantung 2 kali. Yang kesembilan, alat ekskresi berupa ginjal, metanefros, dan tidak memiliki kandung kemih. Sistem saraf berupa otak dan dengan cerebrum dan lobus opticus yang berkembang biak. Selanjutnya ada struktur tubuh. Yang pertama, kepala atau caput. Kepala Aves terdapat beberapa organ antara lain sebagai berikut. Yang pertama, lubang hidung atau nares terletak di bagian paruh bagian atas. Yang kedua yaitu sera, adalah pangkal paruh atas yang tidak berbulu, tempat terdapatnya lubang hidung yang berupa tonjolan kulit. Yang ketiga, mata yang dikelilingi oleh kulit berbulu halus. Yang keempat, membran nictitans di sudut mata yang dapat ditarik hingga menutupi mata. Yang keenam, lubang telinga atau porus acusticus externus, tidak ada daun telinga, terletak dorsocaudal mata, dan di dalam ada membran timpani. Yang ketujuh, paru atau rostrum terdiri atas bagian bawah dan atas
bahan pembentuknya berupa tanduk. Yang selanjutnya itu badan. Badan berbentuk lonjong ditutupi bulu-bulu yang bermacam-macam dan memiliki bermacam-macam adaptasi untuk terbang. Aves memiliki pertukaran zat yang cepat karena terbang memerlukan banyak energi. Suhu tubuhnya tinggi dan tetap sehingga kebutuhan makanannya juga banyak. Selanjutnya bentuk paruh. Yang pertama yaitu probing, yaitu paruh yang berbentuk silinder berguna untuk menyelidik celah atau sarang serangga kemudian menangkapnya, contohnya pada paruh burung pelatuk. Yang kedua, insect-catching atau penangkap serangga. Paruh yang bentuknya jika dilihat dari atas melebar tapi kecil, berfungsi untuk menangkap serangga terbang, contohnya paruh pada burung layang-layang. Yang ketiga, seed cracking atau pemakan atau pemecah biji, yaitu paruh yang berbentuk kerucut dan kuat, contohnya paruh pada ayam. Yang keempat, tearing atau perobek, yaitu paruh yang bagian ujungnya tajam dan bagian atasnya lebih panjang serta melengkung ke bawah, contohnya pada paruh burung elang. Yang kelima, sieving atau penyaring, yaitu paruh yang bentuknya melebar dan pipih, bagian tepinya seperti sisir untuk menyaring makanan dari dasar air, contohnya paruh pada bebek. Yang keenam itu spearing atau penombak, yaitu paruh yang berbentuk panjang seperti tombak, contohnya paruh pada burung bittern. Yang ketujuh, penghisap madu, yaitu paruh yang panjang dan melengkung yang berguna untuk menghisap madu pada bunga, contohnya pada burung kolibri. Yang selanjutnya yaitu paruh menyilang, paruh yang bagian atas dan bagian bawah saling menyilang, contohnya pada burung red crossbill. Yang selanjutnya yaitu ekor atau kauda. Beberapa ciri ekor pada burung yaitu yang pertama, panjang apabila ukurannya lebih panjang dari badan. Yang kedua, pendek apabila ukurannya lebih pendek atau sama dengan panjang badan. Yang ketiga, rata apabila semua bulu sama panjang. Yang keempat, bulat apabila bulu tengah jauh lebih panjang, makin ke tepi berangsur memendek. Dan yang terakhir, runcing apabila bulu tengah jauh lebih panjang daripada bulu yang lain. Baik, slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Hovifah Ika, silakan. Selanjutnya, ekstremitas. Ekstremitas atau anggota gerak pada kelas Aves terdiri beberapa bagian. 1. Ekstremitas craniaris atau membrum superior merupakan sayap yang ditutupi bulu. Ciri-ciri sayap burung antara lain: panjang apabila ukuran dari bengkokan kedua sampai ke ujung lebih panjang daripada badan. Pendek apabila bagian itu lebih pendek daripada badan. Bulat bila primarius bagian tengah merupakan yang paling bulu panjang, sisinya berangsur-angsur memendek berpangkal dan ke ujung sayap. Runcing apabila primarius paling ujung merupakan bulu-bulu yang panjang. 2. Ciri-ciri cakar Aves yaitu runcing, cakar melengkung, dan runcing. Obtuse merupakan cakar agak melengkung, ujung tumpul. Tipe-tipe kaki pada Aves adalah sebagai berikut. 1. Tipe bertengger, dibedakan atas beberapa macam, misalnya passerin adalah halus melekat datar dengan jari-jari lain. Zygodactyla yaitu 2 jari-jari ke depan, 2 yang lain ke belakang. Tipe berjalan yaitu halux terangkat sehingga kedudukannya lebih tinggi daripada yang lain. 3. Tipe berenang, dibedakan atas beberapa macam, misalnya palmata, yaitu 3 jari ke depan dihubungkan oleh selaput jari ke-1 bebas. Itu tipe palmata, ke-4 jari dihubungkan oleh selaput yang halus. Berikut gambar tipe kaki Aves dan tipe selaput pada kaki Aves. F. Struktur bulu atau penutup tubuh. Tubuh Aves dibungkus oleh kulit yang seolah-olah tak melekat pada otot daging. Bulu yang merupakan hasil pertumbuhan
Epidermis menjadi bentuk ringan, fleksibel, dan sebagai pembungkus tubuh sangat resisten. 1. Bulu lengkap atau plumae. Bulu ini tersusun atas batang bulu dan lembaran bulu. Susunan batang bulu terdiri atas kalamus dan rachis. Lembaran bulu tersusun atas deretan barbai. Di antara barbai terdapat barbulai berkait. 2. Bulu tak lengkap dibedakan atas plumulae dengan bagian-bagian kalamus, barbai, barbulai. Filoplumae dengan bagian-bagian yaitu kalamus dan rachis. Pada bulu ini tidak dijumpai adanya barbulai. Sistem organ Aves. A. Sistem pernapasan. Burung bernapas dengan paru-paru yang terhubung pada kantong udara. Kantong udara berfungsi membantu pernapasan ketika terbang, menyimpan udara, menjaga berat jenis burung ketika berenang, serta termoregulator. Ketika terbang, burung bernapas memakai kantong udara di ketiak dengan cara menggerakkan sayap sehingga bisa menekan serta melonggarkan kantong udara dan terjadilah pertukaran udara di dalam paru-paru. B. Sistem sirkulasi. Jantung pada burung terdiri atas 4 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri, layaknya seperti pada manusia. Sistem sirkulasi berupa sirkulasi tertutup, berarti darah mengalir lewat pembuluh darah, tidak langsung masuk ke dalam jaringan. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada burung adalah sistem pencernaan yang sempurna di mana terdiri atas mulut, kerongkongan, tembolok, proventriculus, ventriculus, usus halum, terdiri dari duodenum, jejunum, serta ileum, usus besar, kolon, dan cacum, bermuara pada kloaka. Ventriculus pada Aves berfungsi guna menghancurkan makanan. Sistem urogenital. Alat ekskresi berupa ginjal metanefras yang dihubungkan ureter ke kloaka karena Aves tidak mempunyai kandung kemih. Sampah nitrogen Aves dibuang sebagai asam urat lewat kloaka atau saluran tunggal yang terdiri atas 3 muara, yaitu saluran kelamin, feses, dan urin berwarna putih yang bercampur feses. Pada burung laut, asam urat serta mengekskresikan garam. 4. Klasifikasi. Terdapat sekitar 8.600 spesies Aves yang masih hidup dan dikelompokkan atau diklasifikasikan ke dalam sekitar 28 ordo. Berikut adalah beberapa klasifikasi Aves. 1. Ordo Accipitriformes. Ordo Accipitriformes adalah kelompok burung dengan ciri-ciri paruh tajam dan melengkung, sayap panjang dan lebar, cakar kuat, dan karnivora. Contoh, burung haliastur, indus atau belang bondol, dan Aquila sp atau burung raja wali. 2. Ordo Anseriformes. Ordo Anseriformes Falcioniformes adalah ordo dari Aves dengan ciri-ciri sayap berkembang baik, tidak memiliki gigi paruh besar, lebar, dan tertutup lapisan tanduk yang tipis, tungkai pendek, dan berselaput renang, ekor pendek. Contoh, Anas sp atau itik. 3. Ordo Apodiformes. Ordo Apodiformes adalah kelompok burung bertubuh kecil, tungkai sangat kecil, sayap runcing, ukuran paruh kecil. Contoh, spesies Ordo Apodiformes Hirundapus atau Capinis. 4. Ordo Apterigiformes. Ordo Apterigiformes adalah ordo Aves yang tidak bisa terbang dengan ciri-ciri tulang coracoid dan skapula kecil, tidak bisa terbang, terestrial, bulu seperti rambut, sayap rudimenter, paruh panjang, dan ramping. Contoh, Apteryx sp atau burung kiwi. 5. Ordo Bucerotiformes. Ordo Bucerotiformes adalah kelompok burung dengan ciri-ciri paruh besar dan tulang yang kokoh. Contoh, Bucerus sp atau rangkong. Yang kelima, peranan. Adapun peranan Aves dalam kehidupan
sebagai berikut. 1. Sebagai sumber makanan, misalnya ayam dan bebek. 2. Dari segi rantai makanan juga dapat menguntungkan karena merupakan pemakan ulat yang menjadi hama pertanian. 3. Beberapa aves membantu penyerbukan bunga. 4. Beberapa aves dengan bulu dan suara yang indah dijadikan sebagai hewan peliharaan atau bulu merak yang biasanya digunakan sebagai hiasan. 5. Dapat dijadikan awetan skeleton hewan untuk media belajar. 6. Beberapa aves memiliki peranan negatif, misalnya aves pemakan biji-bijian dan aves pemakan buah-buahan yang ditanam petani. Quotes untuk hari ini. Ingatlah kehidupan kampus dengan terus mengasah. Jangan habiskan waktumu hanya untuk berkeluh kesah. Bi Najwa Shihab. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.